أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو
Perlu diketahui bahwa sejak adanya wabah COVID-19, kami pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan yang sedianya atau semula mengadakan pengajian triwulan bagi para mubaligh se-Kabupaten Pekalongan, akan tetapi berhubung adanya COVID, kami vakum berhenti sebentar. Namun ternyata di periode perpanjangan waktu ini banyak kegiatan-kegiatan yang justru datang dari Majelis Tabligh Wilayah Jawa Tengah, di antaranya yaitu pertemuan mengaji. Oleh sebab itu, dengan lomba-lomba yang diadakan oleh pimpinan wilayah Majelis Tabligh Aisyah Jawa Tengah, kami alhamdulillah dari Majelis Tabligh pimpinan daerah Aisyah selalu mengikuti walaupun lewat Zoom ataupun virtual. Oleh sebab itu, semoga semua pengurus yang ada ini diberi kesehatan, diberi pikiran yang masih segar untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan. Sehingga untuk diketahui, Bapak Dr. Andes Haji Mulyono, Bapak ini merupakan pengajian awal atau pembukaan yang insya Allah akan berlanjut pengajian triwulan bagi mubaligh Aisyah se-Kabupaten Pekalongan. Dan yang terakhir, kami atas nama pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami berhubungan, kami mengelola kegiatan ini atau bekerja sama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, ada salah, ada hilaf, ada silang sengketa tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja sambutan dari kami. Kami juga atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jodi Lawati. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya pengajian inti yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mulyono Askari. Aku tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi hadihi ila yaumil baqi. Alhamdulillah, marilah kita selalu aturkan kehadirat Allah Ta'ala yang karunia-Nya selalu kita terima, anugerah-anugerah yang tak pernah putus-putusnya mencukupi kebutuhan kita. Pagi siang hari ini hanya karena anugerahnya pula kita bisa hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kehadiran kita menjadi amal soleh kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, setelah kita sebulan bersama-sama menjalankan kewajiban puasa dan amalan-amalan yang menyertainya, insya Allah kita telah mendapatkan ampunan oleh Allah Ta'ala sesuai sabda Nabi Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa didasari oleh iman dan mengharapkan ridho Allah Ta'ala, diampunkan dosanya
yang dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi dosa kita telah dihapus, lalu di akhir Ramadan kita disyariatkan, difardukan membayar zakat fitrah. Apa hikmah zakat fitrah? Yang pertama adalah menyempurnakan puasa yang tidak sempurna, lalu di samping itu membersihkan unsur-unsur haram yang terlanjur kita telan sehingga menjadi kulit, daging, lalu yang keharaman itu harusnya menuju ke arah neraka. Insya Allah kalau sudah dibersihkan dengan zakat fitrah itu sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Lalu sesudah zakat fitrah, dosa kita kepada Allah sudah diampuni, lalu unsur-unsur haram sudah dibersihkan, kemudian kita berhalal bihalal, kita memohon ampunan kepada teman sejawat, kerabat, sahabat. Insya Allah dosa antar sesama juga terampunkan. Lalu juga di akhir Ramadan biasanya zakat mal yang harta selama 1 tahun yang akan datang kita bersihkan. Dengan apa? Dengan zakat mal. Maka kebersihan dosa kepada Allah, lalu unsur-unsur haram yang ada di tubuh kita, harta kita sudah dibersihkan, dan juga yang terakhir hubungan antar sesama sudah dinetralkan, dihalalkan. Itu ternyata 4 kebersihan ini tidak cukup, karena tanpa disadari itu tidak sedikit yang kedodoan harta yang sebenarnya kadang-kadang bukan milik kita tetapi sudah menjadi kita kuasai. Salah satunya apa? Yakni masalah waris. Nah, kewarisan Islam itu menjadi amat sangat penting, harus kita netralkan juga. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah terlanjur kewarisan yang dulu yang bukan cara-cara yang sesuai syariat, maka caranya adalah ketika kumpul bersama dengan saudara itu minta disahke, saling ngesahake nek ono katutan maupun kekurangan. Nah, itu minimal kepada sesama itu sudah netral. Tetapi yang hubungannya dengan Allah itu nanti kita mohon ampun kepada Allah karena menggunakan cara-cara waris yang bukan sesuai dengan aturan agama. Penyimpangan-penyimpangan kewarisan yang muncul yang kita tidak menyadarinya, yang bahkan oleh umum, oleh orang awam dan orang yang biasa berhubungan dengan kekuasaan, ini dianggap biasa. Yang pertama, bagi waris sejak masih hidup. Yang namanya masih hidup itu bukan waris. Itu adalah membagi harta, itu namanya bukan waris. Salah satu munculnya waris adalah ketika orang yang pemilik harta itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, minta warisan kepada orang tua. Ono Covid, terus nang kono usahane bangkrut. Akhirnya mulai, Pak, aku njaluk warisane, ini padha karo nyepatani bapakan. Karena apa? Karena warisan itu muncul kalau pemilik harta sudah meninggal dunia.
bukan ahli waris menuntut. Ini kadang-kadang muncul juga. Wong sing ora duwe anak, lalu mumpu anaknya, kemudian juga kadang-kadang saudara jauh, pamane sementara ono adine itu saling berebut warisan, saling tuntut menuntut. Lah yang parah lagi bagi waris tanpa ilmu. Ini muncul sering di kampung-kampung itu kan, kalau ada pembagian waris itu cukup kepala desa kok. Iki bagianmu semene, bagianmu semene. Ini memungkinkan sing kudune entuk akeh kuwi ora entuk, bahkan cok entuke sithik, sing ora berhak malah entuk akeh. Karena apa? Karena yang bagi itu tidak tahu aturan-aturan agama. Sing paling perek dicondongi karo sing bagi, sing entuk. Kemudian menunda pembagian waris itu juga bagian dari penyimpangan. Karena apa? Karena nanti melacak harta waris itu menjadi kesulitan. Kadang-kadang warisan dibagi sesudah turun sampai buyut. Anggapane wis pak ora sah diwaris mek rukun guyub keluarga. Tapi dadine itu malah menjadi bendeng ceweng sebab krono warisan. Kemudian yang selanjutnya, penyimpangan yang selanjutnya adalah kerancuan harta suami istri. Contoh, ada A dan B menikah, lalu si istri itu meninggal dunia, sementara tanah rumah itu adalah warisan dari istri. Ini sudah punya anak, A dan B punya anak, harta tidak diwaris. Lalu si A, suami ini nikah lagi kepada C. Si C kemudian punya anak. Nah, sebenarnya harta tanah rumah itu adalah milik almarhumah istri. Suami cuma berhak seperempatnya. Tapi ketika tidak diwaris, akhirnya apa? Anak-anak itu menganggap kuwi bapak. Akhirnya semua, baik anak dengan istri sambung maupun anak sendiri, akhirnya dianggap podo. Padahal ini adalah disebabkan karena menunda warisan dan juga kerancuan terhadap harta waris. Lah kecuali sing bagi niku paham terhadap masalah waris, tapi nek sing bagi disotok itu langsung Nah, orang yang memakan harta yang bukan haknya itu adalah haram. Maka ini besok itu yang di neraka banyak terjadi orang-orang Indonesia. Ini mungkin karena tadi makan barang haram tapi tanpa disadari. Pak ora sengaja. Ora sengaja kok nek semangat ya kena. Kemudian bagi waris menurut adat, wis agate bae bagi rata bae. Ini juga menjadi persoalan. Karena apa? Karena siji persoalan itu kepada Allah, apakah Allah ridho terhadap pembagian waris yang demikian. Yang kedua, sing kudune entuk akeh niku kudu diwehi pengertian. Nek sing entuk akeh diwehi pengertian ya wis pak ora. Nah, dibagi padha. Itu kedolimannya itu makan harta haramnya menjadi hilang, tetapi dosane hanya kepada Allah. Nek
dosa kepada Allah kaya lebih mending. Karena apa? Karena itu cuma hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, bagi waris belum bayar hutang. Ini muncul banyak terjadi ketika orang meninggal dunia itu shahibul musibah itu biasanya kan menyampaikan barang siapa yang punya hutang atau piutang kepada almarhum, kalau itu sedikit mengikhlaskan, kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Tapi nek burung bersedia mengikhlaskan untuk supaya menghubungi keluarga atau ditanggung oleh keluarga. Ini adalah retorika standar dari wakil shahibul musibah. Tapi praktek yang muncul itu tidak sedikit, tidak jarang nalikane wis meninggal dunia, onone wong sing lapor nang ngono almarhum duwe utang semene ya dijarke tok. Tapi harta bendanya dibagi. Nah, padahal pembagian waris itu adalah mimbagi wasiatin yuso biha audain. Dibagi sakuse untuk melaksanakan wasiat atau bayar hutang. Mudah-mudahan panjenengan semua ini wajah-wajah sini orang diutang koyone tapi kalaupun duwe utang yang cepet dan bisa nyaur. Nek urung yo sing utangi nek kelalen. Yang selanjutnya hibah wasiat campur waris. Nah, ini juga sering terjadi. Ada orang yang ketika masih hidup kowe besok iki ngenggoni omah iki, kae kakangamu besok sawah lah toko kuwi nggo gawe bahagimu. Ini tapi belum menjadi sebuah pemberian hibah. Itu masih angan-angan durung diwenehake. Ini seakan-akan wasiat. Nah, di dalam Islam itu wasiat untuk ahli waris itu batal. Kalaupun itu nanti akan dilaksanakan, itu harus disesuaikan dengan harga dan ketentuan waris. Atau kadang-kadang yang campur itu nalikane wong tuwa utang karoan anake, tapi orang ngomong karo yang besok nganune kene kok kowe iku gawe bayar nang kene. Tapi senyampan berjalan lamanya waktu, akhirnya hutang itu belum disauri, lalu menganggap bahwa itu sudah menjadi jual beli, bukan pembayaran hutang. Hutangnya mau 50.000, tanah itu bisa sampai miliaran. Itu biaya, itu menjadi benda yang cewek. Ini merupakan bom waktu bagi ahli waris. Nah, ini penyimpangan ini yang muncul di masyarakat pada umumnya. Soalnya termasuk kita juga seperti itu. Kemudian apa sih beda waris, hibah dan wasiat? Nek waris itu waktu akadnya terjadi sesudah wafat, itu waris. Nek isi hidup itu tidak ada yang namanya waris.
Penyerahannya juga sesudah wafat. Penerima khusus ahli waris. Ini nek waris. Nilai harta sesuai dengan ketentuan Al-Quran, yakni sesuai paroki. Hukumnya wajib, pelaksanaannya juga wajib. Lah nek hibah itu waktu akadnya masih hidup tur sehat. Hidup tur sehat. Nek cekin-cekin orang itu tanah sama Pak atau coba wasiat. Ini kasus juga terjadi nalikane Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang sakit keras, itu menyampaikan kepada Rasulullah akan memberikan harta semuanya kepada Islam, kepada Nabi. Rasulullah menolak. Tapi pernah Abu Bakar memberikan semuanya, diterima. Nah pada saat Abi Waqqas itu Rasulullah menyampaikan tidak, lalu separuh ya Rasulullah juga tidak. Ya sepertiga ya Rasulullah, sepertiga sudah banyak. Kamu meninggalkan ahli waris yang kaya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris yang ta'affafun, yang nyadong kemana-mana minta bantuan. Jadi hibah itu akadnya masih hidup terus sehat. Penyerahannya juga masih hidup. Jadi nek iki tak wekeke kowe le. Tapi mengko nek donge kowe mati. Nek donge aku mati. Nek aku wis mati. Itu enggak boleh. Tapi nek iki tak nggo gawe kowe lah sementara aku si urip aku nurut manggon nang kene. Itu akadnya seperti itu. Kemudian penerima siapa saja? Kalau hibah itu menerima siapa saja. Boleh ahli waris, boleh juga orang lain, dan boleh juga yayasan. Nilai harta bebas. Sebagaimana Abu Bakar itu memberikan seluruh hartanya. Sebagaimana Umar bin Khattab itu memberikan separuh hartanya. Tapi namun kompilasi hukum Islam itu dibatasi hibah kuwi seperti 3. Tapi untuk fikih yang terdahulu itu bebas. Lalu hukumnya sunnah, pelaksanaannya wajib. Nek wasiat, ini adalah ketika masih hidup dan sehat. Penyerahan sesudah wafat, penerima khusus bukan ahli waris. Nek ahli waris nggak boleh menerima wasiat. Maksimal sepertiga. Hukumnya sunnah, pelaksanaannya wajib. Ustadz, ada anak pungut, dia bukan termasuk ahli waris, bukan termasuk ahli waris. Sementara bapak ibunya itu meninggal dunia tanpa memberi wasiat. Apakah dia tidak? Akhirnya dia kan tidak, secara hukum tidak mendapat wasiat. Nah, di sini ada keputusan dari Mesir yang menjadi diikuti oleh seluruh dunia yang disebut wasiat wajiban. Anak angkat itu boleh diberi sepertiga asal tidak boleh melebihi ahli waris anak-anaknya. Contoh, ada orang yang wis nikah 5-6 tahun belum diwenehi anak, lalu mengikuti sunnah Nabi Zakaria yang sudah tua orang diwenehi anak, akhirnya muku Maryam, akhirnya diwenehi anak Yahya. Ini banyak terjadi di sekitar kita.
maune ora tau ora duwe anak suwe, barang mupu anak ujug-ujug maneh-maneh judul gandino kok meteng. Pak Ustaz gandino meteng kuwi wong kang sangan bulan kan. Mana-mana jedil setahun pisan nganti ping 5. Sekaroan anak angkate siji. Nah ini nek wasiat wajibah itu maksimal 1/3, diberikan bagian maksimal 1/3, akhirnya anak kandung itu tinggal intuke luwih sithik daripada anak angkat. Ini hebatnya Islam di situ. Maka maksimal 1/3 tapi tidak boleh melebihi dari anak kandung. Ini dari waris, bidane waris hibah dan wasiat. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti sebabnya nek tak terusake kok terus palen. Nek ora ono ya alhamdulillah. Ada? Ya. Kalau di desa itu kan sebelum meninggal itu kan si bapak biasanya kan memberikan sertifikat atas nama anak. Ya. Bagaimana? Ya. Nah ini menjadi ini nanti persoalannya menjadi bom waktu. Apakah dia memberikan sertifikat atas anak itu untuk memudahkan atau itu diberikan kepada anak tersebut, itu menjadi persoalan. Nek semua anaknya diberikan seperti itu satu-satu tidak masalah. Tapi nek ming siji tok sing diwenehi seperti itu akhirnya menjadi enggak bagus. Itu nanti menjadi bom waktu dalam kewarisan. Nanti muncul itu nanti. Ada pesan-pesan untuk ahli waris. Ini pesan untuk ahli waris yang menjadi kewajiban dari pewaris kita untuk menyampaikan pesan itu kepada anak keturunan kita. yakni lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Di dalam proses pembagian waris itu, kalau ahli waris itu menyadari bagian widi-widi itu insya Allah tidak akan terjadi pergeseran. Tapi nek pembagian kuwi sing kuat sing menang, nah ini akan terjadi persoalan. Lebih-lebih kalau dirasa kurang adanya keadilan dari orang tua, ini menjadi bom waktu. Kemudian pasan yang kedua adalah untuk ulil amri. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin marzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, hadir di sini adalah ada, bukan hadir nanggon satu majelis, bukan. Ada di sekitar itu anak yatim, kerabat, orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kenapa ada pesan yang seperti ini? Karena bisa jadi ketika membagi warisan, fokus itu kepada ahli waris toh.
tapi tidak melihat tentang karib kerabat yang berjasa kepada pewaris. Pewaris itu yang meninggal dunia. Contoh konkretnya, ada orang yang meninggal dunia, orang itu kaya, punya anak 4, semuanya sudah berhasil tapi di luar kota. Semuanya di luar kota. Anaknya ada yang laki-laki. Maka warisan itu semuanya menuju ke arah anak. Kalau pembagian waris itu letterlek menggunakan ayat itu, maka seluruh komponen hartanya ke anak. Sementara adik perempuannya sing gula wentah, sing nanggono ngurusi ketika sakit, ketika tua, itu tidak mendapat apa-apa. Hanya sekedar tali asing mengkuti anaknya kuwi nek nek jengkel anaknya karo pali apa buliki, maka tidak akan mendapat. Lah disinilah ulil amri itu bisa berperan jupukake cerowolake istilahnya gawe sing ngopeni wong-wong miskin di minimal ulil amri itu memberitahukan kepada ahli waris semua ini ada ayat ini, Pak dilakoni monggo ora kok monggo. Itu minimal seperti itu. Yang ketiga, pesan untuk pewaris itu maksudnya, bukan waris. Pesan untuk pewaris orang yang meninggal dunia. Itu pesan sebelumnya. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi kesejahteraan anak keturunan kita juga kita pikirkan. Ini pesan untuk kita semua, karena kita nanti akan menjadi pewaris, yakni orang yang memberikan warisan kepada anak keturunan kita. Nek isi turah, nek ora turah ya dipangan dhewe entek ya ora. Kemudian pesan kepada masyarakat, termasuk ahli waris, innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Ini umum nih. Orang tua meninggal dunia, kemudian anak-anaknya masih kecil, itu kan harta biasanya dikuasai oleh bapak nih, oleh ibu nih, oleh paman-paman nih. Ini pesan moral untuk masyarakat. Jadi ada 4 pesan. Siji untuk ahli waris, nomor loro untuk ulil amri sing bagi waris, nomor 3 pesan untuk pewaris, ya kita ini calon pewaris. Yang keempat pesan untuk masyarakat. Lah ketika orang kita ini pesan untuk berwasiat, Al-Quran memesankan kutiba alaikum idza hadarakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil dawli wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kedatangan tanda-tanda mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak, karib kerabat secara makro. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi nek sudah akan merasa akan meninggal dunia, itu supaya berwasiat. Wasiatnya apa? Kepada kaum kerabat anak bapak bil ma'ruf, wasiat untuk menyelamatkan hartanya.
minimal sepertiga itu. Wasiate opo? Siji pertama nek karo nggo gawe ahli waris pesane pesan termasuk nyekeli agama sing temenan. Tapi nek wasiat itu untuk orang lain ya untuk menyelamatkan harta. Kayak kebun gawe masjid untuk tidur supaya ben kira-kira ditukokake maneh nambarake karo masjid itu pamen seperti itu wasiat. Dan itu wajib. Mulane nek sampean moro ning nggon wong loro pala nggo warlo sampean Pak wasiat nopo mboten ditepleki anake sampean kok apa nyepatane. Tapi ini sebenarnya adalah ajaran Islam. Karena ketika masih sehat kita ini iman terhadap harta. Tapi nek wis meninggal dunia itu kan harta itu secara otomatis itu sudah bukan milik kita. Wis berubah itu milik ahli waris. Iya nek ahli waris kuwi birrul walidin, nek ahli waris kuwi berkotal itu justru nanti kita akan ditanya. Bahkan kadang-kadang harta itu dimakan oleh musuh yang kita benci itu ada juga. Ono kakang disengitan, ya. Wong kowe wis dadi banyu rapak nyuwek, dadi godhong rapak nyibuk. Oh ya diwalik dadi godhong rapak nyibuk dadi diwalik maneh. Ya wis pokoke kopi. Ketika meninggal dunia dia tidak punya anak, itu semuanya masuk ke adik, besok saudara. Karena saudara yang laki-laki, kalau ada anak laki-laki itu adalah asobah mengambil keseluruhan sesudah gawil urut. Atau benar-benar terjadi di tempat saya itu ketika saya SMP, saya sampai Pekalongan, itu ada teman SMP 3. Itu ada tiga orang, laki perempuannya 1, laki-lakinya 2. Itu belut, laki sama laki-laki SMP 3 itu belut memperebutkan teman cewek sing 1 itu. Belut itu biasa lah, cinta monyet. Akhirnya jadi cinta gorila. Sekarang barang gede terus nikah pada yang 1 ini. Dilarang berhasil. Pernikahan itu mendapatkan anak 4. Lah yang kalah tadi nikah tapi orang duwe anak. Yang berhasil tadi meninggal dunia. Duwe anak 4, dilalah. Sing mau kalah juga istrinya meninggal dunia. Lalu ini nikah antara tadi yang saling memperebutkan. Ini artinya apa? Di antara harta dari keberhasilan dia bersama itu ada yang dimakan oleh musuh dia dan gelut SMP. Niki kalau sing ngandung etan ini cerita niki benar-benar terjadi orang ngarang kelek orang. Kemudian pesan berwasiat lagi ini. Ya ayyuhalladzina amanu ini nek fasobat musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati wa yuqsimani billah. Ini juga pesan untuk berwasiat, tapi ketika pada saat perjalanan kita masuk pada rukun waris. Yang pertama adalah pewaris. Rukun pertama, pewaris itu siapa sih? Nanti kita lihat. Yang kedua, harta peninggalan.
Nek ana sing meninggal dunia tapi ora ninggal harta, ya ora ono waris. Sing diwaris sapa? Ustaz, lah nek utang diwaris apa mboten? Utang tidak diwaris. Cuma kewajiban birrul walidain ahli waris kuwi nek gelem dia nyauri utange ibu bapaknya itu menjadi anak yang termasuk birrul walidain, tapi ora diwaris, tidak berkewajiban, orang tuntutan baik di hadapan Allah maupun di hadapan negara. Yuk bapakmu utang semuanya akeh, kowe kudu nyaur, itu enggak ada tuntutan secara formil. Dene nek anak kok kerso itu namanya ihsan. Kemudian yang ketiga itu adalah ahli waris. Nah, ahli waris itu mesti ono, kecuali wong dari jauh nang kono ora diketahui sangkan parane kok tiba-tiba meninggal dunia nggawa duit akeh 40 juta riji kabeh. Nah, itu baru menjadi pengemis, itu meninggal dunia orang diketahui omahe orang bawa KTP. Nah, ini maksudnya nanti ke Baitul. Pewaris, pengertian pewaris apa sih? Orang yang wafat dan hartanya harus dibagi, itu pewaris. Syarat pewaris muslim, sudah meninggal dunia kemudian punya harta, itu syarat. Kemudian kewajiban pewaris apa? Belajar ilmu waris. Karena nek pewaris kuwi kudu ngene pengertian karo anak-anake. Itu minimal itu. Lanang entuk loro, wadok entuk siji. Segindo sepi. Itu harus diberitahukan kepada anak-anak. Mengajar ahli waris nek wis sinau, terus mengajarkan kepada ahli waris. Menjelaskan harta, hartaku semini iki mek kira-kira jelas aja diumpetake. Umume wong Jawa kuwi harta benda diumpetake anak-anak mek aja njujak. Karena nek weruh bapakane kuwi bondone akeh iku cok jaluke werna. Lah ini sebab krana awake dhewe mendidiknya yang kurang pas. Nek mendidik yang benar, duwe akeh anak itu akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan orang tua. Lah kewajiban yang keempat, menghindari bom waktu masalah kewarisan. Bom waktunya apa? Hibah yang salah. Hibah yang salah itu bagaimana? Hibah kepada ahli waris yang hibah itu tidak adil. Sing siji diwenehi sakekean, sing liyane ora diwenehi ganti. Ini akan menimbulkan bom waktu ketika ada warisan. Ono sing adile temenanan sampai seluruh pengeluaran untuk anak-anaknya itu ditulis secara rinci. Itu juga ada. Kasus ini terjadi di Wiradesa ketika kami itu diminta untuk membagi warisan. Dome dibuka catatan bukune, kuwi sing barep, kuwi wis ngluwihi dari bagiane warisan. Jadi dia mulai sekolah
pindah-pindah, ditukokake mobil, disekolahake, hilang, didol, ganti motor dan lain sebagainya. Nah, itu diperhitungkan, itu ditulis teliti. Lah ini adalah sesuatu yang keliru. Kalau yang kepada pemberian yang seperti itu ya sudah. Karena dia memberikan atas dasar keikhlasan ya sudah. Pemberian kepada anak yang terakhir ya diberikan sebagaimana kecondongan dia. Kemudian wasiat yang keliru. Wasiat yang keliru ini wasiat kepada anak. Kowe besok enak ini. Iki besok aku mati, omah iki golek kowe. Warung juga mbakyumu, sawah juga kakakmu. Ini wasiat koyone nek nang Jawa akeh kok. Pancet sampean nggih kados niku. Nah ini ketika meninggal dunia kok serta-merta sebagaimana apa sing dikarepake Bapak Ibu itu dilaksanakan, padahal pelaksanaannya sudah meninggal dunia, itu menjadi keliru. Kudune sing akeh kuwi sapa, sing sithik sapa, kowe ora genah. Akhirnya apa? Akhirnya menghaki yang sebenarnya bukan haknya. Jadi bukan haknya kan dimakan akhirnya menjadi haram. Maka salah satu solusinya adalah nek panjenengan kumpul bareng karo sedulur kuwi njaluk disake. Nek aku katutan apa panjenengan sampeyan sedaya katutan yo kabeh padha di saling mengesahkan. Itu yang solusinya seperti itu. Hutan diam-diam. Nih, ini adimu pak sekolah pak gunanya. Hutan, aku diutangi dhisik. Mengko bayarane nek sawahe Pak Bayu. Tapi diam-diam kepada anak barepe makanya senyampang pelaksanaan kuwi nganti pirang puluh tahun ora disaluri. Akhirnya menganggap si anak itu menyatakan bahwa utangnya bapak itu disaluri sama. Nah, ini akhirnya menjadi bom waktu. Adik kakak menjadi ribut. Mulane nek utang niku aja selipetan. Ya, karo bojone becok selipetan. Utang tile, lambi tile. Karo bojone ngomong murah 35. Ana lambi tile 35 ki tile model opo? Jadi supaya gelar getak. Lalu harta yang samar itu harta yang genah tetapi kepemilikan itu menjadi samar. Contohnya ada suami istri Pekalongan karo Boyolali. Terus karena uripe nang Pekalongan sing aset ning Boyolali tidur. Harta di Boyolali itu kan milik suami, mamane milik sing pihak laki. Ketika digawa ring Pekalongan ditukokake nang Pekalongan, kuwi kan sikutu hartane wae suami. Tapi ini kadang-kadang dianggap sebagai harta gono. Ini harta yang sama. Mulane ini juga akan menjadi persoalan. Nek
dua orang ini tidak memiliki anak laki-laki, maka sebenarnya saudara dari sang suami itu mendapatkan hak. Lah nek kok dibagi kabeh ning anake, itu memungkinkan anak itu memakan harta yang sebenarnya milik paman dan bibinya. Ini warisan ini ada mata rantai terhadap harta yang halal dan haram. Lalu legalitas yang bermasalah. Tadi seperti ditanyakan itu bahwa orang tua memberi nama kepada anaknya, itu harapannya adalah supaya memudahkan. Tetapi menjadi kesulitan nanti kalau terjadi perubahan keadaan. Kasus didorong, itu ada orang tua yang memiliki pekarangan yang sertifikatnya itu dinamakan anak perempuannya. Lalu orang tua itu akan wakaf dan sudah diwakafkan kepada Muhammadiyah, wis dibangun pondasi, donge nang akta ikrar wakaf kudune sing tanda tangan sing duwe sertifikat. Ternyata anak perempuannya itu tidak mau tanda tangan karena diintimidasi oleh suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya wakaf itu menjadi tidak terjadi. Ini masalah. Kalaupun ini menjadi persoalan legalitas ketika meninggal dunia, ini masuk ke harta waris atau sudah menjadi milik sang anak, itu juga timbul persoalan. Nek anak semuanya dikasih, itu bisa atas nama hibah. Tapi kalau cuma satu saja yang diberi atas nama anak itu akhirnya akan timbul, kalau itu dijadikan sebuah hibah, itu akan timbul percekcokan antar anak. Saya diminta pertimbangan untuk seseorang yang punya harta banyak, kemudian anaknya itu 2 tetapi sudah diberikan nama-nama ketika membeli itu dikasihkan nama yang satu, kemudian yang satunya lagi diberikan. Itu miliaran. Saya bilang bahwa kalau sudah itu dikasihkan ya sudah menjadi hibah, hibah. Namun akhirnya bahwa hibah itu menjadi dikonklusi jadi 2, akhirnya dibagi 2 rokok. Itu akhirnya seperti itu untuk menjaga agar sampai tidak terjadi fitnah. Nah, ini bom waktu ini supaya dipikirkan, benar-benar disikapi bagi kita, ojo sampai menjadi terjadi pada diri kita. Saya kira ini sampai jam 9 atau jam 10 ya. Jam 10 kita waktunya sudah cukup siang, dan kita cukupkan sekian sampai masalah bom waktu. Nanti pada pertemuan lanjutan insya Allah kita akan lanjutkan mengenai ini. Monggo silakan. Tapi kalau kemarin itu diantaranya ada karena peninggalan. Ya. Nah, jika seseorang itu hanya meninggalkan sebuah rumah dan sedikit awet-awet, nah itu apakah harus apakah itu juga harus dijadikan atau cukup maksud saya apakah itu
Ya harus dibagi diwaris. Tapi persoalannya diwaris ini ojo duit inamu kudu dibagi iku ngene tapi di saham kan bisa. Artinya baginya itu sesuai faraid. Iya, sesuai faraid. Kalau itu meninggal dunia sesuai faraid. Tapi kalau orang tuanya masih hidup itu boleh menggunakan itu ini tapi sementara aku sih urip aku pak nunggoni nangke. Nah itu kalau masih hidup itu namanya bukan waris. Kalau waris itu harus sesuai faraid. Gitu. Ya, betul. Kalau itu hasil dari pernikahan siri itu betul Pak? Pernikahan siri bapak itu kan duit, nah bojo siji ora nek bojo siji kan pengen duit, nah akhirnya kan nikah ternyata nikah siri iki menghasilkan 2 anak. Harta itu kan diperoleh dengan istri yang bersama. Nah, setelah meninggal alhamdulillah ini itu bapaknya kali gede meninggalnya hampir bersamaan Pak. Harta kata. Ya, yang namanya nikah siri-siri itu apa sih? Siri-siri itu sembunyi rahasia kan orang-orang ngerti. Karena orang-orang ngerti dihukumi angel. Maka di dalam agama ini kalaupun dia akan mendapatkan itu mendapatkannya dari penjengan dari anaknya ahli waris itu. Pertama. Karena ini tidak punya legalitas. Jadi kalaupun ini mau seperti ini itu harusnya karena ini masalah hukum. Hukum itu kalau hukum Islam itu tidak ada siri maupun dohir, tidak ada. Kalau istri ya istri, kalau istri 1, istri 2, istri 3 sudah. Dan sama diperlakukan sama. Tapi masalahnya adalah ketika diperlakukan itu ahli warisnya. Nek ahli warisnya nuntut, duduk urusan itu akhirnya itu tidak akan mendapatkan apa. Tapi bagi ahli waris yang tahu terhadap hukum itu insya Allah itu pasti akan diberi. Tinggal cara mendidik kepada anak. Tapi memang berat bahwa sejak ini laki-laki itu minimal 3 kepada ibunya. Duit itu perlu. Karena apa? Karena ketika ada seorang anak untuk menyampaikan kepada siapa saya harus berlaku bir, maka dijawab oleh Rasulullah ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Baru yang terakhir adalah bapakmu. Ibunya juga bu. Ada lagi? Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau ngomongin kalau kiai itu mesti kiai kui adalah istrinya bapakmu, maka dia mendapatkan bagian. Tapi ini melakukan penolakan, si ahli waris anak itu melakukan penolakan dibawa ke pengadilan, ini tidak mendapatkan. Cuma bisone itu berfatwa. Fatwa ini bisa dilakoni, bisa orang. Tapi nek putusan pengadilan itu mengikat, gitu ya. Lagi, monggo. Misalnya ada seorang itu ketika hidup kan punya utang anak untuk operasi atau apa, tapi kakak mengetahui anaknya, padahal ayahnya adalah orang itu. Setelah orang itu meninggal, anak itu tidak mau tahu Pak. Dan bapak mungkin mati meninggal lewat, kan ibu tidak tahu kan, kalau jauh itu kakak
di kepala titik orang maksa yang di orang maksa orang pak nyampe utangin buku padahal peninggalan yo mobil yo no panggo no bayar ini si mau utang itu dia malam langsung gitu. Nah, almarhumah kan kalau dia punya harta itu yang salah anaknya. Karena waris itu bisa dibagi kalau hutang itu sudah disauri dibayar. Cuma masalahnya nek hutang piutang itu orang yang bukti jadi bayar. Karena apa no kaya cucu mono kayak bapakmu itu utang karo aku 200 juta. Lah tahun ini nek orang kan bisa ngaku. Mulai itu ono saksi maupun dicatat. Mulai nek utang piutang itu dicatat. Utang piro 20 juta tanda tangan nggih Pak. Tanda tangan wis menerima utang sekian tanggal sekian. Itu. Jadi anak tidak berkewajiban untuk nyaurikan, tapi berkewajiban nyaurke. Utang nganggo kartane wae ibu. Orang laksana koyo kuwi anak itu memakan barang yang haram karena tidak nilep saurane wae ibune kepada wong sing utani dipangan di gitu. Ya, belum. Makanya Pak, tadi kan jumlah untuk hibah itu sepertiga dari harta. Ya. Tapi selama ini yang terjadi di masyarakat itu kalau misalnya mumpung seluruhnya diberikan kepada yang dipupuh anak pupuknya itu Pak. Nah itu yang dipakai berarti dasar yang mana? Karena sesudah diberi seperti itu kok dilarikan ke notaris, dibuatkan semacam surat bahwa ini sudah diwariskan. Lah itu sebetulnya hibah, surat hibah apa waris seperti itu Pak. Ya. Itu sering terjadi. Ya. Kalau hibah itu bebas. Hibah itu bebas, tidak terbatas oleh besarannya. Separuh kabeh sisa itu. Cuma dengan kompilasi hukum Islam itu dibatasi seperti untuk menghindari orang tua untuk tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Itu menghindari itu. Nah bagaimana ketika seorang kok memberikan hartanya langsung kepada semuanya kepada anak umurnya, itu boleh saja. Nek orang dulu anak lihat. Lain dulu anak liyane kok dibeneki kabeh, itu mesti ada tanda tanya. Tanda tanyane bisa jadi itu diancam oleh anak angkatnya, bisa jadi juga karena kebenciannya kalau anaknya dewe malah dibenci. Ini kadang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kebencian kawakan sisiane menjadi berimbas kemudian kepada anak aslinya gitu. Satu lagi Pak. Ya, belum. Temanya kan menyenangkan ini Pak, temanya. Oh, menyenangkan. Menyenangkan temanya apa sing gawat iki? Dua-duanya. Yang kedua seperti ini, ketika kita berada di tengah masyarakat, pada saat pembagian warisan itu cenderung larinya ke notaris. Iya. Lah baiknya itu larinya kemana Pak? Ya. Karena apa? Selama ini kalau ke notaris itu biasanya rata. Tidak seperti yang di hukum Islam tadi, sageno spekulan kan boten nggih. Iya. Nah itu kita sebagai ya saat ini, masyarakat saat ini sebaiknya larinya kemana? Karena ketika kita larinya ke notaris sudah jelas itu pasti seringnya munculnya seperti itu rata. Ketika kita larinya ke ahli yang dari Islam, ahli agama,
Nah itu kadang tidak sesuai dengan keinginan ahli waris masing-masing. Iya. Yang namanya hukum Islam itu bukan keinginan masing-masing, tapi keinginan Allah. Itu hukum Islam. Tapi boleh, tapi bisa disesuaikan sesuai keinginan masing-masing, tetapi jalannya akadnya berbeda. Contoh, Pak diberi sama rata lanang itu kode. Ini langsung ke notaris tidak ada akad. Jadi sing wong wedok makan sebagiannya bagi wong lanang sing lanang juga lanang itu haram. Tapi nek nganggo kiai itu ditakokane sing wong lanang-lanang. Kowe priye kowe jane mendoe loro tapi kiye kok papingine kabeh padha dibagi rata. Nek sing lanang ku ya wis ora dibagi rata wis ikhlas. Itu berarti sing dimangan wis cuma apa dosane ora nganggo hukum Allah. Nah itu Pak. Lah dosane hukum Allah sampai dhewe wis wenehi karo istighfar ya Allah ini krono ini menginginkan berdua sama bagiannya udah aku itu jangan aku kepada Allah. Tapi nih kalau notaris disamping kepada Allah tapi makan barang haram itu jadi dosanya dua gitu. Paham ya? Aku bingung nih. Jadi ada bingung ya alhamdulillah. Tapi nek bingung alhamdulillah mau pertemuan yang akan datang. Tapi biasanya teori dengan praktek kan berbeda Pak. Yang itu yang tadi yang pakai kiai itu. Nah, bisa kalau menimbulkan sesuatu di makanya kalau pakai kiai itu kalau yang laki-laki itu menuntut harus dibagi dua 1:2 ya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau yang kudune itu akeh kok mempersilahkan dibagi rokok atau sama sekali wis aku ora panjang bagian. Wis nggowo kabeh itu insyaallah wis halal. Tapi ojo ditambahi cekek kamar. Naik kelas ya sebenarnya. Tambahi itu Naik kelas, naik kelas. Terima kasih. Sabun pun. ya. Suami gimana? Keluarga menyimpan anak Ya. laki-lakinya. Ya. Terus pihak suami itu mempunyai sebidang tanah dinamakan anaknya. Itu nanti kalau pas bagian itu bagaimana? Kalau dinamakan satu anaknya itu secara hukum negara, kuwi nek kuwi wis dadi sertifikat itu hukum negara menjadi milik anaknya itu. Tapi nek anaknya itu menyadari bahwa ini adalah milik orang tua, bukan milik dirinya, cuma jenenge orang campur, maka itu diwaris. Tapi nek itu bakal tahun itu ya, bakal jual DP. Itu yang lain tidak bisa menuntut. Makanya bom waktu ini dinamakan sebagai meninggalkan bom waktu. Iya diwaris, harusnya diwaris secara Islam, dibagi roto apa. Tapi nek cara negara iki wis kamanku iki wis hak mutlak wae aku itu yang tidak mendapatkan apa. Itu saya kira itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk selalu bertindak yang terbaik untuk bisa melaksanakan hukum-hukum agama serta bisa hukum di dalam tingkah laku kita, menghindari yang haram dari apa yang kita makan. Saya kira itu lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyono. Semoga
kita dapat bermanfaat dan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Acara demi acara telah kita lalui, akhirnya di dalam menutup acara yaitu doa yang akan disampaikan kepada Bapak Dr. Suryono. Saya selaku bawa acara di pengajian ini apabila ada kata dan sikap yang tidak sopan dan tidak berkenan hati saya semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, Abi silakan Bapak Suryono untuk doa dan sekaligus untuk menutup pengajian pada pagi hari ini. Dan pada ibu semua diharapkan tidak pulang dahulu karena setelah ini ada pertemuan-pertemuan dari kalian. Bila itu berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'man wa yudafi mazidan ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim mu'alim sultani. Allahumma la tadalla bi masjidina ala walillah marta wa la hamma illa rasta wa la ibada illa sabata wa la marida illa syafaita wa la hajata min hawaiji dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sabbit qulubana ala dinika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.